始めながら熱を奪っていく。動け動け動け動け動け動け。Awal cerita dibuka seorang pelajar sekolah menengah bernama Ryo, yang menjadi korban tabrak tronton. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya berada dalam dunia isekai. Namun, yang tidak ia ketahui adalah bahwa ia memiliki atribut tersembunyi yang membuatnya abadi. Cerita dimulai di dunia isekai yang bergaya abad pertengahan, di mana Ryo terlihat terbaring di dalam sebuah pondok kosong. Pondok tersebut tidak memiliki perabotan lain selain dua buku dan sebuah pisau yang tertinggal di atas meja. Ryo bangkit, mengabaikan ketiga barang tersebut, dan keluar untuk mengambil udara segar. Dia melihat sekeliling dan hanya melihat pegunungan tinggi di mana-mana. Lalu, ia melihat tangannya dan mengucapkan mantra, air keluar, mengundang munculnya badan air kecil secara ajaib yang memercik di tangannya. Semuanya dimulai beberapa hari sebelumnya ketika Ryo tiba-tiba mendapati dirinya di sebuah kekosongan putih. Saat ia mulai bertanya-tanya di mana ia berada, seorang malaikat yang menguasai alam ini muncul dan membaca pikirannya, memastikan bahwa dunia ini bukanlah kehidupan setelah mati. Malaikat itu mengungkapkan betapa senangnya ia akhirnya memiliki pengunjung setelah bertahun-tahun, tetapi pada saat yang sama menunjukkan kesedihan karena Ryo baru saja meninggal di dunia asalnya setelah tertabrak tronton. Ryo sudah menyadari hal itu dan ia juga mengira bahwa ia akan bereinkarnasi. Maka ia bertanya kepada malaikat yang dalam pikirannya ia namakan Michael, tentang apa yang harus dilakukan di kehidupan berikutnya. Michael menyarankan agar ia hidup sesuai dengan keinginannya. Ryo selalu ingin menjalani kehidupan yang lambat dan membosankan. Michael memindahkannya ke hutan Rondo untuk tinggal sendirian di sebuah pondok kecil. Michael telah menyiapkan makanan selama 2 bulan di sebuah rumah es kecil. Di dalam pondok, ia juga meninggalkan 2 buku yang dapat membantu Ryo belajar tentang dunia dan cara menggunakan sihir. Hanya setelah membaca buku tersebut, Ryo belajar bagaimana memunculkan badan air kecil dari udara. Ryo sekali lagi berlatih menggunakan sihir air dan berhasil menciptakan bola air hanya dengan membayangkannya. Menyadari bahwa ia tidak perlu lagi mengucapkan mantra dengan suara keras, ini tentu saja sangat memudahkan sang tokoh utama. Menggunakan sihirnya, Ryo kemudian mengisi bak mandi dengan air segar, yang baginya terasa menjijikkan karena air tersebut secara teknis berasal dari dalam tubuhnya. Air di bak mandi sangat dingin, jadi ia harus mencari cara untuk memanaskannya. Ia bersiap-siap untuk menyalakan api menggunakan, tentu saja, teknik kuno yang paling tidak efisien yang dikenal umat manusia. Setelah beberapa kali gagal menyalakan api, ia menyerah dan bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengakalinya dengan sihir. Menggunakan pelajaran kimia dari kehidupan sebelumnya, Ryo memisahkan hidrogen dari oksigen, yang menyebabkan air membeku menjadi es. Ia menggunakannya sebagai media untuk memfokuskan sinar matahari, menggunakan es seperti kaca pembesar, dan berhasil menyalakan api. Ryo akhirnya mendapatkan air panas dan menikmati mandi yang panjang dan santai. Ia menyadari bahwa ia dapat membuat air panas hanya dengan menggunakan sihir dengan menerapkan teknik yang sama dalam arah kebalikannya yang ia gunakan untuk membuat es. Sekarang, ia pergi untuk makan malam. Sambil makan, ia menyadari bahwa ia harus segera mulai berburu karena persediaan makanannya akan habis. Namun ia ragu karena jika ia pergi ke hutan, ia pasti akan bertemu monster, yang ia yakini tidak dapat ia kalahkan dengan pisau kecil yang ditinggalkan Michael padanya. Keesokan harinya, Ryo bekerja pada mantra serangan pertamanya, bola air, tetapi tidak memberikan kerusakan pada pohon target. Jadi, ia memodifikasi mantra tersebut, mempersempit bola air menjadi ukuran anak panah. Hanya setelah berjam-jam berlatih, ia berhasil membuka bentuk paling dasar dari mantra jet air, masih tidak memberikan kerusakan pada pohon target. Keesokan harinya, ia terus berusaha memperbaiki sihir esnya karena sihir airnya belum menunjukkan tanda-tanda efektivitas dalam pertempuran. Dengan hati-hati, ia menciptakan kristal es, tetapi gagal mengangkatnya karena memproyeksikan es tidak semudah air. Setelah beberapa jam berlatih, Ryo berhasil memanggil beberapa kristal es sekaligus, tetapi masih gagal meluncurkannya ke pohon. Meskipun demikian, karena waktu semakin mendesak,
Rio menggunakan cara lain, menjadikan kristal es sebagai ujung tombak dan berangkat ke hutan. Di dekat tepi sungai, ia menemukan beberapa kuarsa dan merasa senang karena kini ia bisa menggunakannya untuk menyalakan api jika semua mana yang ia punyai habis. Ia kemudian pergi mengumpulkan beberapa ramuan obat ketika monster bernama Lesser Boar mengincarnya sebagai sasaran empuk. Babi itu langsung menyerangnya, tetapi karena ketakutan, Rio terdiam dan tidak bisa bergerak, nyaris mengakhiri petualangannya di situ. Namun pada detik terakhir, pemikiran tentang kematian sekali lagi membantu dirinya melompat menghindar. Kali ini, ia memanfaatkan sihirnya, menjadikan tanah licin dengan mengubahnya menjadi es, menyebabkan babi tersebut terpeleset. Ia kemudian dengan cepat membuat beberapa stalaktit es muncul di depan babi, dan babi tersebut akhirnya tertusuk hingga kehilangan nyawanya. Ia pulang dan langsung mempelajari monster di dalam buku monster, dan tidak butuh waktu lama bagi Rio untuk menyadari bahwa Lesser Boar adalah yang terlemah di antara semua monster. Ia membaca halaman yang membahas tentang naga, dan semua yang bisa dikatakan oleh buku itu adalah bahwa ketika ia melihat naga, ia harus berlari. Meskipun tidak ada harapan untuk bisa berlari lebih cepat darinya, ia pasti akan mati, tetapi setidaknya ia harus mencoba untuk melarikan diri. Ia membalik halaman berikutnya yang berbicara tentang Akuna. Untuk monster ini, ia bahkan tidak perlu berlari. Ia hanya perlu berdoa agar tidak menemuinya. Namun, seorang anak lelaki tidak bisa terlalu lama bertahan di dalam ruangan. Oleh karena itu, pada hari berikutnya, ia mempersiapkan diri dan keluar lagi. Hari dimulai dengan baik saat ia menemukan sebuah pohon yang berbuah. Ketika ia mengambil gigitan pertamanya, rasanya luar biasa dan membuat semua stres yang ia alami sebelumnya sirna. Namun, ia kembali mengalami stres ketika seekor hawk pembunuh terbang ke arahnya dan menjatuhkannya. Ia melihat bahwa hawk tersebut lebih kuat darinya. Hawk tersebut menggunakan sihir udara yang tidak terlihat, sehingga tidak ada cara baginya untuk melawan. Ia teringat ide dari buku dan memutuskan untuk lari, tetapi bagaimana ia bisa lebih cepat dari seekor burung? Menyadari terjebak, ia berhenti untuk melawan. Ia menggunakan sihir esnya untuk menjebak hawk tersebut. Ketika ia mengira hawk itu mati, ia mendekatinya, tetapi hawk tersebut berhasil memecahkan es dan meski satu matanya terluka. Ketika hawk itu menyadari bahwa ia kini lebih kuat, ia melarikan diri. Rio menghela napas dengan lega dan terjatuh ke tanah, mengeluhkan bahwa hidup lambat yang ia minta tidaklah lambat. Ia mencoba mencari jalan pulang, tetapi menyadari ia tersesat setelah melarikan diri dari hawk tersebut. Ketika ia menjelajahi hutan, ia melihat sesuatu yang menakutkan, yaitu dulahan. Makhluk ini tidak memiliki kepala, dan asap keluar dari lehernya. Dulahan tersebut sedang merawat kudanya. Namun, ia menemukan jalan pulang dengan selamat. Seiring berjalannya waktu, ia terus berlatih untuk menjadi lebih baik. Dari bertarung melawan beberapa monster hingga memancing, ia memberdayakan sihir esnya sedemikian rupa sehingga es yang ia buat kini bisa memotong gunung. Ia terus berusaha untuk lebih kuat dan pada titik ini, ia mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Namun setiap malam, ia kembali ke tempat di mana ia menemui dulahan untuk bertarung bersamanya. Bukan karena ia ingin menang, tetapi mungkin karena itu membuatnya lebih kuat. Maka, bisa jadi dulahan bukanlah monster atau memang tidak ada di buku pemula. Setelah pertempuran gagal lainnya, ia mengakui bahwa satu-satunya alasan ia terus kembali adalah karena ia merasa dulahan ingin menjadikannya lebih kuat. Ia melihat bagaimana dulahan membuat pedang es. Dulahan itu mengarahkan pedangnya padanya, dan Rio mengambil isyarat bahwa ia ingin Rio memilikinya. Setelah menerima pedang tersebut, makhluk itu pergi dengan damai. Beberapa hari, atau mungkin minggu setelahnya, tenang bagi Rio. Sampai kemudian ia berjumpa kembali dengan hawk pelindung yang dendam. Ia menyadari bahwa hawk itu kehilangan satu mata, sehingga ia langsung tahu bahwa itu adalah yang sama yang ia lawan sebelumnya. Hawk itu menyerang dengan sangat kuat sehingga Rio mengerahkan dinding es 5 lapis, tetapi hawk tersebut dengan mudah menghancurkannya. Ia mengeluarkan dinding 10 lapis, dan hawk itu juga menghancurkannya. Ketika ia menggunakan icelancernya, hawk itu menerobos dan menyerangnya. Tongkat yang ia gunakan sebagai penyangga jatuh dan dalam gontok-gontokan itu, ia mengambil pedang yang diberikan dulahan dan menyerang hawk itu. Pedang itu berhasil. Hawk itu terjatuh, lalu datang menyerangnya lagi dengan kekuatan penuh,
tetapi ia menggunakan pedang itu untuk menusuknya, dan Hawk itu jatuh. Ia mendekati Hawk tersebut dan merasa bahwa makhluk itu cukup gigih. Ia telah mengambil matanya lagi, dan ia tahu bahwa Hawk ingin membalas dendam. Namun, bagi Ryo, melawan Hawk tersebut telah membuatnya lebih kuat. Oleh karena itu, ia mengucapkan terima kasih kepada Hawk itu. Ia juga mengakui bahwa Hawk itu berevolusi hanya untuk melawannya. Maka, ia memberikan rasa hormat terakhir dengan membiarkannya mati di tangannya. Ia mencabut pedangnya, dan Hawk itu pun mati. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya, tanpa menyadari bahwa seekor naga sedang mendekatinya. Naga itu mendekatinya dan berbicara. Ia terkejut ketika bisa mendengar suara naga yang jelas. Naga itu juga merasa senang bahwa ia bisa menggunakan telepatinya lagi. Ia bertanya kepada Ryo apakah ia melihat Hawk yang berevolusi. Dan Ryo menjawab bahwa ia sudah membunuhnya. Naga itu penasaran bagaimana Ryo bisa memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Maka, Ryo menunjukkan kepadanya pedang itu. Naga itu mengenalnya sebagai pedang Raja Peri dan bertanya apa yang dilakukan Ryo untuk menerima hadiah seperti itu. Namun, Ryo pun tidak tahu. Ketika sang naga selesai dengan pertanyaannya untuk Ryo, ia juga meminta beberapa pertanyaan. Mereka berbincang hingga larut malam sebelum naga itu berkata bahwa ia harus pergi. Sebelum pergi, Ryo memperkenalkan dirinya dan naga itu memperkenalkan dirinya dengan nama Luen. Ryo benar-benar menikmati kehidupannya yang baru ini. Begitu menyenangkannya sehingga malaikat yang menghidupkannya kembali memeriksa kembali lambangnya dan menyadari bahwa ia terlewat sesuatu yang penting. Ryo memiliki fitur tersembunyi dalam dunia baru ini yang tidak disadari oleh malaikat tersebut karena orang terakhir yang ia kirim ke sana tidak memiliki kekuatan yang sama. Berpindah tempat seorang anak laki-laki aneh berambut merah terbaring di atas pasir. Dia adalah Ryo, yang pagi itu pergi ke pantai untuk mencari makanan laut. Tanpa diduga, Ryo menemukan sebuah kapal karam dan, ketika ia menyusuri bangkai kapal tersebut, ia melihat tubuh seorang pria tergeletak di sampingnya. Setelah memeriksa denyut nadinya, Ryo menyadari bahwa pria itu telah meninggal. Di sisi lain kapal karam itu, Ryo melihat sosok lain bernama Abel, yang untungnya masih hidup. Sebagai sedikit latar belakang, Abel bersama beberapa orang lainnya tengah berlayar ketika badai petir melanda. Di tengah kekacauan itu, seekor gurita Titan menyerang kapal mereka, memecah perahu menjadi dua, dan membawa semua penumpang tenggelam. Beruntung, kejadian itu terjadi tidak jauh dari pantai, dan itulah sebabnya mereka terseret ke tempat ini. Saat ini, Ryo telah membawa Abel yang pingsan ke rumahnya dan pergi untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah. Ketika Abel tersadar, ia bingung mengenai tempat dirinya berada. Ia melangkah keluar rumah, mendalami taman bunga yang dipenuhi jalan setapak yang menuju hutan, semua hasil karya Ryo. Ryo pun segera muncul, senang melihat Abel dalam keadaan baik, meski ia belum tahu siapa orang ini. Abel terkejut karena tidak merasakan kehadiran Ryo sebelumnya, dan mulai bertanya-tanya apakah Ryo memiliki kemampuan untuk mendeteksi orang lain. Hal paling mengganggu bagi Abel adalah penampilan aneh Ryo yang terlihat seperti Robinson Crusoe. Ia ingin bertanya apakah Ryo tidak mengenakan pakaian, namun urung melakukannya agar tidak meninggalkan kesan buruk. Sebagai gantinya, ia memperkenalkan diri dengan sopan, menyampaikan terima kasih atas bantuan Ryo yang telah menyelamatkan hidupnya. Ryo merendah, mengatakan bahwa ia tidak layak dipuji karena hanya mengangkat Abel ke rumahnya. Kemudian, dengan serius, ia menyampaikan berita buruk bahwa semua orang lain yang ada di kapal itu telah meninggal dunia. Abel meminta Ryo untuk tidak merasa kasihan, mengungkapkan bahwa semua orang di kapalnya adalah penyelundup. Saat Abel akan menjelaskan lebih lanjut, perutnya berbunyi karena lapar, dan Ryo mengusulkan agar mereka lanjutkan pembicaraan sambil makan siang. Kini setelah saling mengenal, Abel menanyakan tentang pakaian Ryo, dan dengan santai, Ryo menjelaskan bahwa ia tidak bisa membuat pakaian karena kekurangan bahan seperti benang. Abel menyarankan agar Ryo pergi membeli pakaian dari kota terdekat, tetapi segera menyadari bahwa Ryo pasti tidak membawa uang karena hidup sebagai seorang pengembara. Ryo pun menjelaskan bahwa tidak ada kota di dekat mereka, sehingga ia terpaksa hidup seperti ini. Abel kemudian bertanya bagaimana Ryo mengumpulkan makanan, dan terkejut saat Ryo mengungkapkan bahwa dia adalah seorang penyihir air.
Abel terkesan karena menurutnya, hanya 50% orang di Provinsi Tengah yang mampu menggunakan sihir. Meskipun Rio merasa spesial karena menduga hanya 20% yang bisa melakukannya, Abel ingin memeriksa sesuatu dan meminta Rio membawanya kembali ke kapal karam. Setibanya di pantai, mereka terkejut karena tidak menemukan mayat di sana. Rio berasumsi bahwa tubuh-tubuh itu mungkin tersapu oleh arus laut atau dimakan oleh makhluk buas, sehingga Abel semakin berhutang budi kepada Rio yang telah menyelamatkan hidupnya. Meskipun mereka orang asing, Abel menganggap Rio adalah teman sejatinya. Abel mencarinya di bangkai kapal, tetapi tidak menemukan apa yang dia cari. Kemudian dia memutuskan untuk bertemu dengan teman-temannya di kota Lon, yang diasumsikannya berada di utara, dan mengajak Rio untuk bergabung. Meskipun Rio tidak tahu lokasi Lon, ia setuju untuk menjadi pemandu Abel. Mereka sepakat untuk mulai perjalanan keesokan harinya agar Rio dapat mempersiapkan segalanya. Malam itu, Rio mengucapkan selamat tinggal pada kehidupannya yang sederhana, pergi ke hutan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Dullahan, makhluk mitos yang melatihnya. Rio berterima kasih kepada Dullahan dan menginginkan perpisahan yang baik sebelum berlatih tanding untuk terakhir kalinya. Dalam duel yang sengit, Dullahan tetap berdiri sebagai pemenang. Dullahan memberikan sebuah pakaian baru kepada Rio sebagai hadiah perpisahan. Pagi berikutnya, Rio mengenakan pakaiannya yang baru dan memulai perjalanan bersama Abel ke utara, meninggalkan kehidupan solonya. Dalam perjalanan, mereka bertemu babi hutan, dan Abel mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Meskipun ia tidak memiliki sihir, Abel menggunakan keterampilan berpedangnya untuk menaklukkan babi hutan tersebut. Hutan tak berujung memaksa mereka bermalam di bawah pohon besar. Keesokan harinya, mereka mendekati kolam dan melihat sepasang manusia kadal. Abel, yang tidak ingin berkonfrontasi, menyarankan agar mereka mengambil jalan memutar. Namun, Rio yang memiliki kemampuan deteksi merasakan kehadiran makhluk menyerang, dan menduga bahwa manusia kadal telah mengetahui kedatangan mereka. Setibanya di tempat tersebut, Abel awalnya skeptis mengenai keberhasilan sihir Rio tanpa menggunakan tongkat sihir. Namun, Rio dengan tak terduga mampu memanggil beberapa kristal es dan mengalahkan beberapa manusia kadal dengan cepat. Ketika Abel terkejut melihat kemampuan Rio, ia kemudian menanyakan teknik yang baru saja digunakan. Rio sendiri menganggapnya sebagai hal biasa. Sebelum melanjutkan perjalanan, Rio memberikan minuman air yang ia panggil. Abel mengkhawatirkan keanehan sihir yang digunakan oleh Rio, namun tidak sempat mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Mereka melanjutkan perjalanan dan saat mendekati Luna, Abel memberinya beberapa koin yang dapat digunakan di Luna, membuat Rio sangat gembira karena ini pertama kalinya ia memegang uang. Setelah berbagi informasi tentang kota-kota di kerajaan, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Saat tiba di pegunungan, mereka menghadapi monster tingkat tinggi. Rio menarik perhatian monsternya dengan melemparkan daging, sehingga memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan. Di pegunungan, mereka menemukan bahwa yang mereka hadapi bukan monster biasa. Mereka berencana tidak berkonfrontasi dengan Wyvern yang sedang bertarung, namun Rio meyakini bahwa mereka harus bertarung sebelum Wyvern tersebut pergi. Mereka berdua berjuang melawan makhluk-makhluk tersebut, dengan Rio menggunakan sihirnya di udara. Dalam pertempuran, mereka terkesima melihat kerjasama mereka yang menakjubkan.